Baik, saya mau tanya, jawab jangan. Siap dengar jawabannya? Betul? Saudara, Al-Quranul Karim adalah kitab Allah, kitab Allah, kitab suci, mulia, agung, suci, tidak boleh disembarangi, saudara. Oleh karenanya dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh seorang sahabatnya, mal muradu bitartil, apa yang dimaksud dengan tartil? Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, tartil ialah i'ta'ul hurufi huquqaha, memberikan setiap huruf Al-Quran sesuai dengan hak-haknya, saudara. Setiap huruf Al-Quran punya hak pembacaan. Bagaimana cara pengucapannya, dari mana makharijul hurufnya, saudara. Enggak sampai di situ, bagaimana munculnya bunyi-bunyi suara itu, saudara. Enggak sampai di situ, bagaimana pengucapannya ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lain. Muncul ilmu tajwid, saudara. Ada tentang idharnya, ikhfa'nya, idghamnya, saudara. Belum lagi iqlabnya, saudara, qalqalahnya, dan seterusnya dan seterusnya, saudara. Nggak boleh sembarangan baca Al-Quran. Al-Quran punya aturan, Al-Quran punya tata tertib, Al-Quran punya syarat, punya adab untuk membacanya, saudara. Termasuk tentang qiraatnya, saudara. Nggak boleh ada seorang walaupun dia ahli qiraat sembarangan membaca Al-Quran dengan qiraat yang syadzah, dengan qiraat yang dhaifah. Dia wajib untuk membaca dengan qiraat yang mutawatirah, saudara. Qiraat yang mutawatirah, saudara, diantaranya ada 7 qiraat, ada yang berpendapat 10 qiraat sampai 14 qiraat, saudara. Nggak boleh sembarangan menciptakan qiraat tanpa sanad bersambung kepada Nabi, saudara. Karena setiap qiraat para imam qiraat itu punya sanad muttasil, dia dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, sampai dari sahabat Nabi, sampai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Nggak boleh sembarangan baca Quran, saudara. Kira-kira jelas tidak? Lalu kalau soal langgam bagaimana? Nabi yang suruh, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, iqra'ul Quran biluhunil arabi, bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Nabi yang suruh, saudara. Masya Allah, ada orang nanya, kenapa sih baca Al-Quran harus dengan langgam Arab? Jawabnya gampang, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Jawa, silakan baca dengan langgam Jawa, saudara. Ini Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, saudara. Saya mau tanya, kalau ada orang ngomong bahasa Sunda pakai logat Betawi, enak enggak? Enggak enak. Orang Sunda juga kesel, apa-apaan ngomong seenaknya. Saya mau tanya, saudara, kalau ada orang dari luar Jakarta, katakan dari Jawa masuk ke Jakarta, baru sehari sok ngomong ulu gue, udah gitu logat Jawanya medok, enak apa enggak? Enggak enak, saudara. Atau orang ngomong bahasa Inggris begini, I'm going to Bandung. Saya mau tanya, enak apa enggak? Enak apa enggak? Orang pada larang nggak mau kalah dengan orang ngomong begitu, langsung dia ngomong, how are you? Are you fina? Fine, dia baca fina, saudara. Saya mau tanya, bahasa Inggris begitu enak apa enggak? Enak apa enggak? Nggak bisa. Bahasa Inggris, saudara, dibaca dengan notasi Inggris. Bahasa Sunda baca dengan notasi Sunda. Bahasa Jawa baca dengan notasi Jawa. Nah, Al-Quran bahasa apa? Jawab semua, Al-Quran bahasa apa? Al-Quran bahasa apa? Berarti yang tepat dibaca dengan notasi Arab. Jangan langsung dibilang, mau ngapain dijajah Arab? Ini etika, ini adat, ini syarat. Nggak boleh sembarangan baca Al-Quran, saudara. Menteri
Agama jawab, kata Menteri Agama, enggak apa-apa, ini kan kombinasi budaya. Iya, ini dia cacing pasir. Jawab jangan, jawab jangan. Kalau kombinasi budaya itu boleh jadi dalil, saudara, maka kalau hari ini Al-Quran boleh dibaca dengan langgam Jawa, dengan langgam dalang pewayangan, berarti besok orang Jawa Barat nggak mau kalah baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan. Ya kalau dengan dalang boleh, kenapa Jaipongan nggak boleh? Sudah, nanti orang Betawi nggak mau kalah baca Al-Quran dengan langgam Gambang Kromong atau dengan langgam ondel-ondel. Saudara, saya mau tanya, jadi ngawur tidak? Jadi kacau tidak? Kalau dengan langgam dalang pewayangan boleh, saudara, kalau kita biarkan besok orang baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan, dengan langgam Gambang Kromong, ke depan bahkan orang akan baca Al-Quran dengan langgam dangdutan, dengan disco, dengan rock and roll, blues, kurang ajar. Ngomong saudara budaya. Kemudian saudara pejabat ngomong, udahlah Habib, jangan dibesar-besarkan. Beberapa pejabat telepon saya, Habib jangan dibesar-besarkan. Karena dari situ, dari Sabang sampai Merauke, di mana saya hadir, kita hantam, tidak kita berikan kesempatan untuk mereka mempermainkan Al-Quran. Apa mereka bilang, udah Habib, ini kan istana presiden, nah tolong dihormatilah. Oh ya, mau dihormati? Saya hanya bisa menghormati orang yang menghormati Al-Quran. Saya hanya bisa memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Orang yang meremehkan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, kami Allah, kita akan hinakan dia sebagaimana dia hinakan Al-Quran. Sudah takbir. Ini pejabat ngerayu baik. Saya bilang sekarang begini, kalau memang Anda katakan seperti itu, baiklah, saya punya usul. Saya nggak protes lagi, tapi saya punya usul. Tapi jangan coba-coba ditolak, saya punya usul. Apa Habib? Begini, waktu itu saya bicara sebelum tanggal 17 Agustus. Saya katakan kepada para pejabat, nanti tanggal 17 Agustus itu di Istana Presiden ada peringatan HUT RI. Betul? Nah, saya usul nanti Bapak Presiden memimpin, yaitu membawakan lagu Indonesia Raya dengan langgam Jawa. Kan Nusantara, jangan lagu Indonesia dengan langgam Indonesia saja. Hargai dong orang Jawa, hargai dong orang Sunda, hargai dong orang Betawi. Atau paling tidak karena ada di Jakarta, ya bawakanlah Indonesia Raya dengan langgam nonton ondel-ondel atau lagu Tika Krowo. Boleh aja. Saudara tahu lagu ondel-ondel? Nah, orang Betawi punya lagu, tahu gak? Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, Indonesia tanah airku, oi. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, apa boleh lagu Indonesia Raya dinyanyikan begitu? Nggak boleh, saudara. Ada undang-undangnya, saudara. Undang-undang nomor 24 tahun 2009, lambang negara tidak boleh direcehkan, saudara. Siapa yang melecehkan lambang negara, sekurang-kurangnya dipenjara 5 tahun, saudara. Nggak boleh. Apa itu lambang negara? Lambang Garuda Pancasila, kemudian bendera merah putih, termasuk lagu Indonesia Raya, saudara. Ini pejabat bilang nggak mungkin, nggak boleh. Kalau lagu Indonesia Raya tidak boleh dihinakan, kalau lagu Indonesia Raya tidak boleh diubah-ubah cara membawakannya, dengan hak apa kau baca Al-Quran dengan langgam dalam pelayangan? Kurang ajar. Takbir. Ini Al-Quran, kitab suci, kitab agung, kitab mulia, kitabullah. Gak boleh kau sembarangan. Insya Allah. Giliran lagu Indonesia Raya nggak berani diubah, giliran Al-Quran diubah. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Anda biar tahu, saudara, Bung Karno, pahlawan bangsa, orang besar, kalau bikin acara pembacaan Al-Quran nggak pernah mengganti langgamnya dengan langgam Jawa, saudara. Presiden Soeharto 32 tahun jadi presiden, saudara, ditakuti oleh musuh-musuhnya, disegani oleh kawan-kawannya, dikenal galak, saudara, diktator, saudara. Tapi sekeras-kerasnya Soeharto, setiap menggelar Isra Mi'raj, membaca Al-Quran dengan langgam semestinya, saudara. Gak pernah Soeharto mengganti dengan langgam Jawa, padahal Soeharto sangat Jawa.
cinta kepada budaya Jawa, tata krama Jawa, tapi untuk Al-Quran gak berani sang jenderal untuk merubahnya. Betul? Begitu juga saudara Habibie ketika menjadi presiden, walaupun hanya sebentar, profesor, doktor, insinyur, orang pintar, bisa bikin pesawat terbang saudara, tapi kalau kelar baca Al-Quran gak berani untuk merubah-ubahnya saudara. Begitu juga Gus Dur, sekalipun kontroversial, sudah enggak, Gus Dur gak pernah berani ubah-ubah baca Al-Quran. Sudah, walaupun pernyataannya sering menimbulkan kegaduhan, kontroversial, tapi dalam prakteknya Gus Durnya, Megawatinya, SBY-nya tidak berani di dalam pembacaan Al-Quran untuk merubah dengan sembarangan langgam. Giliran Jokodok merubah bacaan. Dia nih susahnya nih kalau punya presiden tukang mebel. Habib jangan menghina. Enggak, saya enggak menghina saudara, saya bela Al-Quran. Saya bela Al-Quran. Saya tidak ridho Al-Quran dipermainkan. Hei presiden, silakan urus ekonomi, silakan urus politik, silakan itu urus saudara rupiah yang terus menerus menurun, silakan urus itu untuk membuka lapangan kerja. Jangan kau obok-obok agama. Betul? Takbir. Agama lu obok-obok, gue ngadepin. Siap bela Islam? Saya mau tanya, Al-Quran itu suci tidak? Agung tidak? Mulia tidak? Siap bela Al-Quran? Siap jaga Al-Quran? Siap sucikan Al-Quran? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, baca Al-Quran itu ada aturan. Dalam setiap perkara ada aturan, dari perkara yang baik sampai perkara yang tidak baik. Orang dangdutan ada aturan saudara, orang jaipongan ada aturan saudara, orang ngaji nih ada aturannya. Betul? Betul? Saya kasih contoh. Saya diundang kemari oleh Habib Zaki untuk menjadi MC. Umpamanya jadi apa? Boleh gak? Boleh jadi MC? Yang ceramah Kiai Haji Abdul Qahar. Boleh? Boleh? Nah, sekarang saya jadi MC. Begini saya ngomong, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesaat lagi kita akan mendengarkan satu ceramah untayan mutiara hikmah yang penuh manfaat, yang akan menyejukkan jiwa, yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qahar. Kepada beliau dipersilahkan. Bagus gak? Jujur, bagus gak? Jawab yang lambat, bagus gak? Sopan gak? Santun gak? Akhlak tidak? Takbir. Tapi sekarang saya rubah. Waktu saya jadi MC ini saya berdiri saudara. Saya mau persilahkan Kiai Haji Abdul. Apa saya bilang? Penonton semua, hei para penonton yang berbahagia, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan Mubalik Internasional yang kita datangkan dari luar negeri. Dia akan menghibur kita semua. Dialah Kiai Abdul Qahar. Hus, lu tepuk tangan. Yang di belakang nanya, ini mau ceramah apa mau main tinju? Saya mau tanya, itu cara saya tadi tuh barusan ngawur gak? Sopan gak? Santun gak? Akhlak gak? Bermoral gak? Kurang ajar tidak? Lo kenapa? Karena ceramah ada etika, mau main tinju ada aturan, jangan dicampur aduk. Betul? Kira-kira saya kasih contoh begitu, paham gak? Paham gak? Saudara, nah gara-gara saya jadi MC begitu, dunia gempar. Hebat ini Habib Rizik ini. Akhirnya di Indonesia ada pertandingan tinju internasional yang diundang Mike Tyson.
di Stadion Utama Senayan. Nah, akhirnya para panitia sponsornya semua rapat, siapa jadi MC-nya? Habib Rizik. Saya diundang sudah, bayarannya jutaan dolar, saya terima sudah. Kapan lagi jadi MC $1 juta? Terima jangan? Terima jangan? Nyuruh terima. Begitu 100.000 penonton sudah kumpul di Stadion Senayan, di tengah sudah dibuat ring sudah untuk pertandingan tinju. Saya naik ke atas ring, pakai jubah. Mimi Tyson nih, wah udah naik nih. Dari sudut sana Mimi Tyson udah siap lari. Sudah. Terus apa saya bilang? Kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan sama menyaksikan suatu pertandingan yang indah, yang akan menarik hati, yang akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Ustadz Mike Tyson. Warga itu satu Senayan buka topot dan sepatu ditimpuk saya sudah. Ini momen tinju apa mau ceramah? Betul? Kira-kira contoh yang saya berikan jelas tidak? Berarti saya mau tanya, main tinju ada aturan tidak? Ceramah ada aturan tidak? Dangdut ada aturan tidak? Baca Quran ada aturan tidak? Nggak boleh digabung-gabungin saudara. Mau contoh lagi? Betul? Sekali waktu saya datang ke seorang kawan yang punya warteg, usia dia lagi sakit nggak bisa ngelayanin, saya yang melayani. Saya jualan di warteg, orang pada larang datang mau beli. Nah begitu mau beli, Habib coba kita pesen nasi sama lauknya. Nah oh baik, saya ambil lap bersih lapnya saudara, saya lap dulu piringnya. Sudah sholat bersih, saya taruh nasi, saya taruh lauk, saya persilahkan. Saya tanya, bagus gak? Bagus gak? Itu tamunya datang nafsu gak makannya? Bersih gak? Alhamdulillah. Nah, sekarang udah ada tamu lagi datang. Saudara, sekarang saya mau sediain lagi nih. Begitu tamu datang saya cari lap, nggak ada. Kemana itu lap barusan? Dompetnya kayak gol. Saya cari nggak ada lapnya. Ada celana dalam. Tapi ini celana dalam bersih, nggak kotor. Baru beli di pasar. Ini celana dalam saya buka ngewer-ngewer begini. Habis begitu saya lap pakai celana dalam. Kafir itu yang mau beli motor. Celana dalam. Saudara ditanya, Pak itu celana dalam? Iya celana dalam, kan? Yang penting yang bersih. Udah dah lu tahu makan. Saudara, habis gitu saya taruh nasi, saya taruh lauk, saya sediain. Saya mau tanya, nafsu gak makannya? Ayo geger orang pada larang. Ayo nafsu gak makannya? Nafsu tidak? Nafsu tidak? Saya tanya, tuh yang dagang jorok gak? Jorok gak? Langgar etika tidak? Tidak lazim. Kok pakai celana dalam? Oh celana dalam kancut. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Berarti saya tanya, ternyata di warteg ada aturan tidak? Begitu juga saudara, segala sesuatu ada aturan, apalagi baca Al-Quran, kitab suci, kitab mulia, kitab agung, kitab Allah, nggak boleh disembarangi saudara. Makanya dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saking memuliakan Al-Quran, saking mengagungkan Al-Quran, orang-orang yang tidak ada wudu nggak boleh untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Betul? Kenapa begitu saudara? Saking mengagungkan Al-Quran, saking memuliakan Al-Quran, gak boleh sembarangan saudara. Baik saudara, satu lagi yang saya mau tambahkan, jangankan pakai langgam Jawa dalam pewayangan, pakai langgam Arab saja nggak semuanya boleh saudara. Nabi suruh baca Al-Quran dengan langgam Arab.
Langgam Arab yang mana? Langgam Arab yang disepakati oleh para qurra dan para hufaz, saudara. Nggak boleh sembarangan. Saya buktikan, saudara. Ada langgam-langgam Arab, walaupun itu langgam Arab, tetap tidak boleh untuk digunakan buat membaca Al-Quran. Kita buktikan. Satu, saya mau tanya, gambus dari mana? Kalau jawab yang gampang, gambus dari mana? Lu ngomong Arabnya takut amat. Gambus dari mana? Gambus dari mana? Ngomong Arabnya yang bedok. Arab. Gambus dari mana? Gambus dari mana? Sekarang saya mau tanya, apa boleh baca Al-Quran dengan nada gambus? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena gambus untuk pertunjukan hiburan, bukan ibadah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua saya mau tanya, qasidahan dari mana? Jawab yang kompak, qasidahan dari mana? Lalu apa boleh baca Al-Quran dengan notasi qasidahan? Nggak boleh, walaupun itu dari Arab, saudara. Yang ketiga saya mau tanya lagi, tari perut dari mana? Jawab yang kompak, dari mana? Tari perut dari Jawa bukan? Dari Sunda bukan? Dari Betawi bukan? Dari mana tari perut? Dari mana tari perut? Kalau begitu baca Al-Quran dengan nada tari perut boleh tidak? Boleh tidak? Barang siapa yang dengan sengaja membaca Al-Quran dengan nada tari perut, padahal dia tahu nada tari perut itu untuk pertunjukan maksiat, maka berarti dia sudah melecehkan Al-Quran, saudara. Dan hati-hati, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, melecehkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Ya Allah, jangan sembarangan, saudara. Kenapa gambus nggak boleh? Untuk pertunjukan. Kenapa qasidahan nggak boleh buat baca Al-Quran? Karena untuk pertunjukan. Kenapa tari perut nggak boleh nadanya? Untuk baca Al-Quran. Karena untuk pertunjukan maksiat. Nah, sekarang saya mau tanya, itu dalam pewayangan untuk ibadah atau pertunjukan? Jawab yang kompak, untuk apa? Pertunjukan Arab saja nggak boleh untuk baca Al-Quran. Bagaimana dengan pertunjukan bukan Arab? Kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nggak boleh sembarangan baca Quran, saudara. Jangan. Abang jawab begini, saudara Habib Rizik, saudara maklumilah baca Al-Quran dengan langgam Nusantara. Kenapa? Kan nggak semua orang Indonesia bisa langgam Arab. Habib jangan egois dong. Jangan dong mentang-mentang Habib bisa langgam Arab. Ini kan nggak semua orang Indonesia bisa langgam Arab. Maklumilah kalau baca Quran dengan langgam dia sendiri. Jawab jangan. Udah malam. Jawab jangan. Udah malam. Mau hujan, nggak apa-apa. Ntar kalau airnya banjir nggak apa-apa. Lanjut. Betul. Masya Allah, luar biasa nih majelis Diwaul Habib. Hujan nggak mau bubar juga. Mudah-mudahan nggak hujan gede. Amin. Cuma lama nggak hujan ya. Mau hujan nggak? Mau hujan? Saya punya doa. Kalau dibaca hujan langsung turun. Mau nggak? Mau nggak? Mau baca? Betul. Cuman saking manjurnya di doa, udah turun nggak berhenti. Baca ya lo. Nggak berhenti udah hujan terus ya. Mau? Hujan terus nggak berhenti. Kerendam rumah lu semua. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan sayyiban nafi'ah, hujan yang membawa rahmat. Amin. Baik, kita lanjutkan, saudara. Jadi apa dia bilang barusan? Maklumi, orang Indonesia kan kok semuanya bisa langgam Arab, betul? Betul. Jawab jangan. Jawab jangan. Mereka yang berkata begitu, saudara, hati-hati. Jangan kau hina bangsa Indonesia. Jangan kau remehkan orang Indonesia. Siapa bilang orang Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran dengan langgam Arab? Kau dusta,
kau penipu, kau pembohong, kau pengkhianat. Kita bisa buktikan saudara, bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia selama ini lidahnya fasih membaca Al-Quran, lidahnya begitu bagus membaca Al-Quran dengan langgam Arab saudara. Mana buktinya? Mari kita lihat saudara, mari kita lihat. Hampir setiap saudara musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia, tingkat internasional, dimanapun diadakan, Indonesia kori-korinya selalu keluar menjadi pemenang juara internasional dalam baca Al-Quran saudara. Takbir saudara, kori-kori Indonesia keluar saudara menjadi pemenang. Kori Mesir kalah, kori Saudi kalah, kori Yaman kalah, kori Libya kalah, kori Syria kalah saudara. Kori-kori Indonesia kalau dia tidak bisa langgam Arab, nggak nantinya dia jadi juara qiraat internasional saudara. Kenapa kori Indonesia bisa jadi juara? Karena langgamnya bagus, tajwidnya bagus, bacaannya bagus, suaranya bagus saudara. Jangan sembarangan kau hina bangsa Indonesia. Masya Allah. Maka itu saya mau tanya, orang Indonesia musabaqah tilawatil Quran internasional bisa menang, kori Arab kalah semua, berarti bangsa Indonesia pinter gak? Jawab yang gampang, pinter gak? Bagus tidak? Cerdas tidak? Takbir. Enak ngomong Indonesia dibilang nggak fasih saudara. Kalau nggak fasih nggak jadi juara, kalau tajwidnya nggak bagus nggak jadi juara saudara, kalau baca Qurannya salah dikit aja nggak jadi juara saudara. Ini dahsyatnya orang kita saudara. Mari kita buktikan lagi saudara. Mau tahu lidah bangsa Indonesia? Mari kita lihat di Pakistan, di India saudara. Sampai hari ini orang India, orang Pakistan menyebut nama Allah tidak fasih saudara. Masih banyak di antara mereka yang tidak fasih. Masyarakat di bawah, kalau ulamanya fasih-fasih, pelajarnya fasih-fasih saudara, tapi masyarakat di bawah mereka sebutnya Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Begitu saudara. Jadi kalau mereka azan, asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya, ini di Padalarang nih, besok subuh ada anak muda azannya begitu, asyhadu alla ilaha illallah. Kira-kira ditempelin marbot gak? Ditempelin marbot, ayo bledok sih ya. Kok belum bisa, udah coba-coba azan, betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya orang Indonesia, coba rame-rame sebut Allah. Rame-rame Allah. Allah. Sekali lagi. Sekali lagi, yang lebih keras, lebih kompak, La ilaha illallah. Sekali lagi, yang lebih kompak, yang lebih keras, Astagfirullah. Sekali lagi, sekali lagi, yang lebih keras, yang lebih kompak, Subhanallah. Subhanallah. Sekali lagi, takbir. Saya nggak dengar tuh di belakang udah bilang Allahu Akbar. Enggak, saya nggak dengar. Orang Indonesia fase-fase saudara. Siapa bilang nggak fase? Jadi kalau ada pejabat bilang orang Indonesia nggak fase, bukan orang Indonesia nggak fase, lu pejabat kebingungan yang nggak fase. Orang-orang masyarakat di bawah yang sekolah di TPA, sekolah di madrasah, yang masuk pesantren, yang belajar sama kiai, nggak ada yang nggak fasih, betul? Betul? Saya mau tanya santri-santri yang belajar di pesantren, fasih tidak? Yang belajar di madrasah diniyah, fasih tidak? Yang ikut ngaji di TPA, fasih tidak? Fasih saudara. Enggak sampai di situ, bahkan saat ini di Indonesia 100.000 lebih anak-anak muda kita hafal Quran 30 juz saudara. Jangan coba-coba hina bangsa Indonesia saudara. Enak ya, bangsa Indonesia ini kan banyak yang nggak bisa langgam arus. Kalau lu mau menyam, kadal kebon. Kira-kira jelas tidak? Berarti jujur orang Indonesia bagus tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Takbir. Insya Allah. Jadi nggak usah pakai alasan-alasan lah saudara. Sekarang saya tanya, jadi bangsa Indonesia membaca Al-Quran sudah bagus, berarti maju tidak? Maju tidak? Jadi bangsa Indonesia udah maju nih. Dulu cuman di Arab yang Islam, Indonesia belakangan masuk Islam, kita di belakang nih, di belakang Arab. Tapi begitu kita masuk Islam, kita belajar Islam, belajar baca Al-Quran, Arab kita susul sudah, kita maju sudah.
lebih dari Arab dalam pembacaan Al-Quran. Bagus tidak? Bagus tidak? Begitu udah maju, saudara, dari istana presiden kita mau dibawa mundur lagi ke alam Petruk dan Semar. Ya kan dalam pewayangan Petruk Semar, betul? Berarti diajak maju, diajak mundur. Diajak maju, diajak mundur. Saya mau tanya, mau diajak mundur? Mau diajak mundur? Siap untuk maju? Takbir! Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan begini jelas tidak? Nah, itulah Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu adalah Islam yang ingin dinusantarakan. Islam yaitu aliran yang menganggap Islam itu pendatang, Islam itu harus dipribunikan. Ambil saja Islamnya, buang Arabnya. Ini yang dimaksud Islam Nusantara. Nah, saya tanya, kalau Islam Nusantara model begitu, saudara, terima atau tolak? Jawab yang ngomong, terima atau tolak? Terima atau tolak? Kira-kira kiai-kiai sepuh, saudara, yang ikhlas, yang tulus, kalau dia dengar Islam Nusantara model begini, kira-kira mereka ridho tidak? Mereka ridho tidak? Mereka ridho tidak? Mereka nggak bakal ridho, saudara. Jadi jangan seenaknya Islam dinusantarakan, saudara, nggak bisa. Dan satu yang saya ingin ingatkan, saudara, tolong diperhatikan baik-baik sebelum saya akhiri. Sebetulnya yang mereka serang itu bukan Arab, bukan. Mereka ingin menyerang Islam, saudara. Hari ini mereka benci dengan Assalamualaikum. Bagaimana cara mengkanyang Assalamualaikum? Sebut saja budaya Arab. Mereka benci dengan jilbab, saudara. Bagaimana cara untuk melawan jilbab? Sebut saja budaya Arab. Mereka benci dengan jenggot, saudara. Itu identitas umat Islam. Bagaimana cara mengganyang jenggot, saudara? Sebut saja, itu budaya Arab. Mereka benci Al-Quran dibaca dengan langgam Arab. Mereka kepanasan, mereka kegerahan. Bagaimana supaya Quran tidak lagi dibaca dengan langgam Arab? Sebut saja, itu budaya Arab. Kalau ini dibiarkan, saudara, maka besok atau lusa mereka akan katakan, mengapain Al-Quran diketak sama tulisan Arab? Buat apa dibaca pakai bahasa Arab? Itu budaya Arab. Cukup Al-Quran diketak terjemahnya saja. Cukup bangsa Indonesia baca terjemahnya saja. Itu umat Buddha cuma baca terjemah, Hindu cuma baca terjemah, Kristen cuma baca terjemah. Kenapa orang Islam nggak mau baca terjemah saja? Kan baca terjemah lebih bagus, kata mereka. Sekali baca kita ngerti artinya, maksudnya, tujuannya. Mau ngapain pakai bahasa Arab? Kalau ini dibiarkan, besok Al-Quran diketak hanya terjemahnya saja. Saking bencinya dengan Islam, saudara. Begitu saya tanya, bahaya tidak? Islam Nusantara bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Saya mau tanya semua di sini, kalau Al-Quran besok diketak terjemahnya saja, ridho tidak? Rela tidak? Terima tidak? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Nggak sampai di situ. Besok mereka benci sama sholat, saudara. Bagaimana caranya? Sebut saja sholat itu budaya Arab. Hei umat Islam Indonesia, mengapain kau sholat pakai baca Fatihah? Itu budaya Arab, itu bahasa Arab. Mengapain pakai ruku? Mengapain pakai sujud? Itu budaya Arab. Ambil sholatnya, buang Arabnya. Jadi kalau sholat cukup kita eling saja sama Allah. Eling. Bahkan udah ada ajaran eling sekarang, betul? Betul. Jadi sebetulnya kata Arab yang mereka lontarkan, mereka bukan mau serang Arab, mereka mau serang Islam, mereka mau obok-obok Islam, mereka mau porak-porandakan Islam dengan jalan satu, mengadu domba antara syariat dengan adat, saudara. Dua, mengadu domba antara yang Arab dengan bukan Arab, saudara. Ya, mereka ingin adu domba umat Islam, padahal dalam ajaran Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Betul? Betul? Tidak peduli apapun suku bangsanya, saudara. Tidak ada itu Islam Arab, Islam Cina, Islam India, Islam Indonesia. Tidak ada. Sekali Islam tetap Islam, apapun suku bangsanya. Mau dia Arab, mau di India, mau dia Cina, mau di Indonesia. Kalau dia sudah masuk Islam, maka mereka semua adalah bersaudara. Betul? Tidak boleh saling menghina antar suku bangsa. Betul? Maka itu saya mau tanya umat Islam di sini, siap bersatu? Siap bersaudara? Mau diadu domba tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Kurang ngajar, saudara. Dia benci sama ajaran Islam, di Arab-Arabkan.
Oh ini Arab, buang saja. Ini baca Quran pakai langgam Arab, itu Arab, itu jilbab Arab, itu jenggot Arab. Kurang ajar. Itu ajaran Islam. Benci betul kau dengan Islam, benci betul kau dengan Arab, kurang ajar. Saya mau tanya, Nabi kita bangsanya apa? Jawab yang tambah, Nabi kita bangsanya apa? Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Apa kita diajarkan oleh Nabi untuk benci Arab? Islam mengajarkan kita untuk benci Arab atau cinta Arab? Benci Arab atau cinta Arab? Kok ini ada ajaran Islam Nusantara kita disuruh benci Arab, saudara? Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Jadi dari sekarang mereka suruh benci Arab dulu. Nah kalau udah benci Arab, nanti besok benci Islamnya gampang, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Siap bersatu? Mau diadu domba? Jangan. Makanya kurang ajar pakai ngomong Islam Nusantara adalah Islam yang santun dan lembut, sedangkan Islam Arab adalah Islam yang keras dan radikal. Nabi itu Arab, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Arab, saudara. Itu sahabat-sahabat Nabi, saudara Arab. Terus kamu katakan mereka Islam Arab, Islam keras, Islam radikal? Kurang ajar, saudara. Nah, maka itu ini sengaja saya sampaikan, jangan mau kita diadu domba dengan pemikiran liberal macam itu, betul? Begitu siap berjuang. Ini perjuangan kita bukan enteng, ini berat. Karena yang kita lawan ini, saudara, maaf, ini saat ini Islam Nusantara sudah menjadi program negara dan mendapat dana dari APBN melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama mengeluarkan, saudara, pernyataan untuk mengadakan perlombaan karya tulis tentang Islam Nusantara. Pemenangnya akan mendapatkan satu orangnya 50 juta dan 10 pemenang 500 juta hanya untuk mensukseskan program Nusantara, Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara ini, saudara, program pemerintah, program liberal yang disusupkan ke dalam pemerintah. Jadi kalau kita melawan program ini, berarti kita melawan pemerintah, kita melawan negara, karena negara yang membiayainya, saudara. Demi Allah, kami gak bakal peduli, saudara, apapun yang terjadi, sekali Islam tetap Islam. Siapapun yang coba-coba mengganggu Islam, mau pemerintah, mau negara, kami akan lawan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, wajib kita bela Islam, saudara. Takbir, takbir, angkat tangan semua. Takbir, takbir. Siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap lawan musuh Allah, siap ganyang musuh Allah. Takbir. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah itulah sebabnya, saudara, kenapa saya habis-habisan dengan kawan-kawan di FPI melakukan perlawanan terhadap Islam Nusantara. Yang terakhir, liberal udah kalah ngomong, kalah argumentasi. Apa mereka bilang? Oh, ini Habib Rizik ini anti Nusantara, anti daerah, anti Jawa, anti Betawi, anti Sunda. Masya Allah, jawab jangan, jawab jangan. Saudara, saya tidak anti Nusantara, justru saya cinta Nusantara. Saya tidak anti daerah, justru saya sangat cinta kepada daerah. Yang saya anti kalau agama dipermainkan. Betul? Betul? Saudara, langgam Jawa itu enak kalau dibaca buat sholawatan, syair-syair Islam, saudara, enak. Tapi jangan dibuat baca Al-Quran, saudara. Siapa bilang langgam Jawa nggak enak? Sampai sekarang, saudara, langgam Jawa kita lihat aja lagu Padang Bulan di mana-mana ngetop, betul? Saya mau tanya di sini, pernah dengar Padang Bulan? Bisa bawainnya? Mana tim hadrahnya? Tim hadrah mana, tim hadrah? Ayo bisa bawain Padang Bulan? Bisa? Ayo kasih mic-nya coba, tolong panitia kasih mic. Siap rame-rame Padang Bulan? Betul? Langgam Jawa
solawat, baca solawat enak, asal jangan buat baca Al-Quran. Bukan kita anti daerah, kita anti Al-Quran dilecehkan. Betul? Siap. Padang bulan, padang goyorino, semua rembolane, sing awe awe, semua padang bulan, bulan goyorino, rembolane, sing awe awe, elelake, ojo turu sore, jangan tidur sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dawa bi'idnillahi sholatan daimatan bidawani wa'ilahi sholatan daimatan sallu ala nabi, sallu ala nabi. Saya mau tanya jujur semua, enak gak? Enak gak? Itu langgam Arab apa langgam Jawa? Ternyata langgam Jawa, enak gak? Buat baca selawatan enak gak? Baca syair-syair Islam enak gak? Gak ada yang anti, asal jangan buat baca Al-Quran. Kira-kira jelas tidak? Orang Sunda juga nggak kalah punya langgam, saudara. Itu di masjid-masjid di Bogor, kebetulan saya tinggal di Bogor. Nah, itu kalau habis azan, apalagi subuh sambil nunggu jamaah, biasanya baca ilahi lastul firdausi ahla. Betul? Ada langgam Sundanya, betul? Betul? Bisa gak? Bisa gak? Rame-rame? Betul? Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa naril jahim ahli tawbatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafurun dzambil azim. Pakai bahasa Sunda. Aku Gusti abdi sanes ahli surga, kami alfiya nambah langis neraka, rugi Gusti kersa laparina tobat. Saya mau tanya, enak gak? Enak gak? Artinya bagus gak? Artinya bagus gak?
Iya, orang Betawi kalau udah baca ini, aduh Gusti Abdi, apa orang Betawi bilang, aduh, orang Sunda pakai aduh, pakai aduh, saking apa ya, saking mendalamnya, betul, saking indahnya, enak gak? Itu kalau udah aduh begitu kan luar biasa. Jadi jujur saya tanya, ternyata langgam Sunda enak gak? Langgam Jawa enak gak? Langgam Nusantara enak gak? Boleh gak kita pakai? Boleh, asal jangan buat baca Al-Qur'an. Berarti kita anti Nusantara tidak? Enggak, kita anti aliran sesat. Nah makanya saudara Islam Nusantara saya kasih nama. Yang pertama saya kasih nama Jemaat Islam Nusantara, disingkat JIN. Singkatannya apa? JIN, minal jinnati JIN. Setuju? Setuju. Nah kenapa saya pakai jemaat? Saya nggak mau pakai jamaah. Kalau jamaah buat jamaatul muslimin, buat kita jamaah, buat mereka jemaah. Sama Ahmadiyah kan jemaat juga, betul? Jemaat Ahmadiyah. Nah ini jemaat JIN. Setuju? Ada lagi nama kedua. Ada protes, Habib jangan pakai Islam Nusantara. Islam itu kan mulia, kayak Islam liberal kan nggak boleh. Islam liberal nggak boleh. Islam disebut liberal disebut Islam, betul? Jadi jangan pakai Islam, Habib. Jadi pakai apa? Aliran Nusantara. Saya setuju. Pakai aliran Nusantara, disingkat ANUS. Apa singkatannya? Wangi berbau, ANUS. Setuju? Di Islam Nusantara pertama namanya apa? Kedua apa? Terus orang bilang, Habib kenapa kasih namanya jelek? Bener, itu namanya kalau dalam kitab fikih disebut taubih. Artinya taubih, mempermalukan mereka-mereka yang melanggar syariat. Kasih julukan paling jelek, kasih nama paling jelek, biar mereka kapok, biar mereka nggak berani pakai itu nama, saudara. Pokoknya kalau orang jelek kasih nama yang jelek. Setuju gak? Makanya saya protes, saudara. Masa pelatur dikasih nama PSK? Apa itu PSK, saudara? Pekerja seks komersil. Ini nggak boleh. Kalau ini kita pakai, pelacur dibilang pekerja seks komersil, nanti ibu rumah tangga dibilang pekerja seks non komersil. Yang komersil kan bayar, yang non komersil kan nggak bayar. Ya kan ibu nggak bayar, kamu suaminya. Saya mau tanya, mau nggak disebut pekerja seks, Bu? Jangan. Ini pelacur kasih nama yang jelek, cabul, lonte, betul? Apalagi tondok. Kasih nama yang jelek, setuju gak? Kasih nama yang bagus. Apalagi saudara, orang kaya pakai corak, pakai gas, pakai dasi, masuk TV ditulis illegal logging. Orang kampung bingung, apa illegal logging? Oh dia lagi jogging kali. Padahal illegal logging itu maling kayu. Dia itu nyolong kayu, saudara, di hutan, di perkebunan, nggak bayar pajak, ngambil seenaknya, memperkaya diri. Kurang ajar tidak? Mestinya di TV begitu dia turun dari mobil pakai ekolak, wah Mercy, pakai dasi, tulis maling kayu. Malu gak? Kasih garong, kasih nama yang jelek-jelek, betul? Setuju tidak? Jangan disebut yang bagus-bagus. Pelacur ada lagi yang sebut kupu-kupu malam. Kupil babi. Masa disebut kupu-kupu malam? Kurang ajar tidak? Giliran ulama, kiai, awas, provokator. Panitia ditanya sama oknum, mau bikin apa nih? Pengajian Pak. Siapa yang kira Habib Rizik? Banget provokator tuh. Ustadz Abu Bakar disebut teroris. Giliran kiai teroris, giliran kiai provokator.
giliran ke ekstremis, giliran pelakir kupu-kupu mana. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Makanya jangan, pokoknya kita kasih julukan yang jelek-jelek, setuju? Jadi Islam Nusantara julukannya apa pertama? Kedua julukannya apa? Setuju? Takbir! Siap ganyang jin, siap ganyang anus, takbir! Tapi jangan anus sendiri. Lu ganyang anus sendiri nggak bisa buang air lu. Masya Allah. Baik. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kira-kira jelas tidak? Jadi kesimpulan ceramah pada malam hari ini, saudara, kita wajib waspada akidah. Siap jaga akidah, siap bela Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau besok dengar Islam Nusantara, saya mau tanya, mau ikut apa enggak? Mau ikut apa enggak? Jadi tahu busuknya Islam Nusantara? Jadi Islam Nusantara itu busuk tidak? Borok tidak? Sesat tidak? Jahat tidak? Zalim tidak? Bajingan tidak? Siap lawan, siap ganyang, takbir, sallu ala nabi. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, sebelum diakhiri, saya minta tolong kepada Kiai Haji Abdul Qahar untuk rame-rame kita tutup acara ini, saudara. Nanti sebelum doa, kita minta guru kita Habib Zaki untuk baca doa buat kita semua. Setuju? Setuju? Insya Allah nanti dalam bulan-bulan depan, termasuk juga di tahun baru, saya akan banyak keliling di Jawa Barat. Nanti diatur jadwalnya oleh Kiai Haji Abdul Qahar. Nah, kita minta Kiai Haji Abdul Qahar membawakan selawat perjuangan FPI. Setuju tidak? Untuk memberikan semangat ganyang liberal, ganyang miras. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, kita persilakan kepada Kiai Qahar untuk yaitu melanjutkannya. Takbir! Takbir! Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.